Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biar urapan Tuhan meluruskan, menyucikan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan hari ini. Karena kami mau Tuhan, setiap kami datang dengan penuh Tuhan sukacita, datang penuh kerinduan Tuhan. Mari Tuhan urapi, kuduskan, sucikan, berkati setiap ujian penyembahan kami. Bahkan sebentar juga kalau kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pastor Tony Mulia, kami berdoa Tuhan, kami sekali lagi berdoa biar sungguh-sungguh urapan-Mu turun, supaya apa yang boleh hamba-Mu bagikan ini semuanya adalah isi hati Roh Kudus sendiri Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan berbeda sebelum dan setelah kami meninggalkan tempat. Terima kasih bagi malah hormat kuasa kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu, memang tadi ada masalah teknis ya. Oh, tiba-tiba program isi worship itu hilang, nggak tahu ya. Nanti kita klarifikasi ya. Baik Bapak Ibu, saya jemput, kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri ya. Oke. Gimana kabar hari ini? Haleluya. Luar biasa. Silakan, boleh lihat kiri kanannya, paling tidak kasih senyuman. Kalau Tuhan gerakan kasih salam yang terbaik. Haleluya. Roma 8:37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tidak kebetulan topik kita hari ini karakter lebih dari pemenang ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun masalah kita Bapak Ibu, percaya Tuhan sungguh mengasihi kita. Haleluya. Kita akan lagu gembira, jadi Kau Bahkan Hidupku. Lagu ini berlatar memang agak lama, agak jadul ya. Saya ingat lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Frankie Sihombing di tahun-tahun saat saya kuliah lah. Jadi mudah-mudahan lagu ini membangkitkan, ya kalau yang usia 50 ke atas mungkin membangkitkan memori indah lah saat dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Kau bahkan hidupku. Ya, oi. Boleh tangan. Kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau berikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bahkan hidupku menjadi baru. Sekarang ku Kau jagai hidupku, melangkari jalanmu, sampai ku menerima Kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, Kau buktikan kasih bagiku. mati bagiku. Hapuskan dosaku. Hapuskan dosaku. Kau bahkan Semua menjadi baru. menjadi baru. Caraku bertukar di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Semua menjadi baru. Caraku bertukar di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai
sekali lagi ya, memang ada masalah teknis, jadi mudah-mudahan tetap tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat worship penyembahan kita tanpa syarat. Masalah akan selalu ada, terus datang. Percayalah Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diberi otoritas untuk menang akan masalah. Oleh karena Tuhan bersama kita. Ulangan 20 ayat 4 katakan, karena Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan memberikan kemenangan kepadamu. Ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah. Tetap berserah, keyakinan
Kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa ya. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami di tempat ini. Kami boleh ibadah, memuji, menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Oleh karena itu siang hari ini urapi tempat ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya hikmat Tuhan turun di tempat ini, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat beri kelegaan, dan mungkin ada yang putus asa, hari ini beri pengharapan yang baru. Dan kalau ada yang sakit, siang ini Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. PowerPoint-nya nggak bisa. Oke. Shalom, apa kabar saudara? Sehat ya, saya masih lihat yang senior masih ada. Saya tadi lihat catatan, 10 tahun yang lalu saya di tempat ini masih ada Gita ya. Tapi sebagian udah nggak ada ya, udah ganti yang baru. Siang ini saya dikasih tema untuk menyampaikan tentang mentalitas umat pemenang ya. Di Alkitab ada dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-37 yang mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Dalam terjemahan mudah dan sederhana dikatakan, tetapi dalam semua kesulitan ini kami telah mendapat kemenangan melalui Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ayat ini bicara, dan saya percaya bicara kepada kita, dan kita tahu bahwa kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Ada amin? Dan nggak ada pemenang tanpa kesulitan, nggak ada pemenang tanpa peperangan, nggak ada pemenang tanpa masalah yang harus kita lalui gitu. Jadi intinya percaya bahwa ada kemenangan di balik masalah atau di balik kesulitan. Dari muka-mukanya kelihatan banyak masalah, saudara. Tapi percayalah, di balik masalah itu pasti ada kemenangan. Kalau saudara punya 1000 masalah, berarti saudara punya kesempatan untuk memperoleh 1000 kemenangan. Ada amin? Nah, saya ambil di Alkitab ada 12 orang yang diutus oleh seorang yang bernama Musa untuk mengintai tanah perjanjian, saudara. Tadinya Musa dan orang Israel ada di dalam perbudakan atas orang Mesir, Fir'aun. Ya, 430 tahun mereka diperbudak, mereka teriak, mereka berdoa minta Tuhan tolong. Akhirnya muncullah seorang yang bernama Musa, saudara. Musa datang, lalu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka ada di padang gurun, dan tujuannya adalah tanah perjanjian. Bisa mengerti? Tanah perjanjian yang disiapkan Tuhan. Ya, tapi sepanjang perjalanan ini bangsa Israel ada yang pengen pulang ke Mesir, saudara. Ada juga yang nggak percaya bahwa Musa sedang membawa ke tanah perjanjian, yang bersungut-sungut, nggak percaya. Dan akhirnya cuma 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian. Namanya siapa? Siapa? Yosua dan Kaleb. Ya, sayang PowerPoint-nya nggak ada, tapi saya akan bacakan dari 12 orang yang diutus.
ya. 10 orang ini punya, saya katakan mentalnya adalah mental belalang, saudara. Kenapa? Ada perkataan begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, saudara. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi dari 12 orang, 10 orang menganggap bahwa dirinya seperti belalang. Orang-orang yang ada di tanah sana katanya tinggi besar, perawakannya seperti raksasa. Ini 10 orang yang mengatakan bahwa mereka takut gitu. Tapi ada 2 orang namanya Yosua dan Kaleb. Ini ayat yang tadi diambil dari Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Saya yang PowerPoint-nya nggak hadir ya, nggak bisa ya. Tetapi dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9 ada perkataan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, katanya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, saudara. Cuma 2 orang yang berani, 10 orang takut, saudara. Makanya konsep mayoritas benar belum tentu mayoritas benar, saudara. Kadang-kadang yang benar bisa minoritas. Ada amin, saudara? Amin nggak nih? Amin. Kenapa 2 orang ini yakin? Karena dia percaya dengan Tuhan, saudara. Percaya bahwa hukum Tuhan lebih benar daripada keadaan, saudara. Saya sebenarnya kalau ada PowerPoint bisa ditulis. Maksudnya de jure itu lebih punya kuasa daripada de facto. De jure itu secara hukum. Atau firman Tuhan itu lebih punya kuasa daripada de facto. Seringkali kita lebih percaya kenyataan daripada firman Tuhan. Halo, bisa mengerti? Keadaannya seperti begini. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhannya begini. Kita lebih, Yosua dan Kaleb lebih percaya kepada firman Tuhan daripada melihat keadaan. Amin. Nah, de jure dan de facto itu, saudara, saya sering umpamakan ya, di Indonesia nih, kalau jalan raya gitu ya, itu kan secara hukumnya, secara de jure, sekian meter dari jalan nggak boleh ada bangunan. Bukan cuma jalan, tapi sungai, ada namanya GSS, garis sepadan sungai, garis sepadan jalan, garis sepadan bangunan. Jadi di pinggir sungai tidak boleh ada bangunan, minimum 15 meter biasanya dari tertinggi. Ya, saya tinggal di Kelapa Gading dan saya tahu persis ada jalan namanya Perintis Kemerdekaan menuju Kelapa Gading. Tahun 74 ketika saya ke sana, saudara, itu nggak ada yang namanya tukang dagang rongsokan.
Dan kita bisa lihat ada sungai di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau dari Coca-Cola itu, Perintis Kemerdekaan semuanya kelihatan sungai, saudara. Tapi lama-lama mulai ada orang satu, dagang, tinggal, pakai tenda, saudara. Tenda dan kalau saudara lihat mungkin hari ini, semua sekarang udah ketutup, saudara. Jadi ada yang dagang kayu, ya. Ada yang jual tangki, dan sepanjang sungai itu udah nggak kelihatan lagi, saudara, sungainya. Nah, secara de facto sekarang dikuasai oleh penduduk yang liar. Padahal secara de jure harusnya nggak boleh, saudara, pinggir sungai. Malah sekarang ada kantor polisi, ada gedung namanya El Shaddai lagi, saudara. Harusnya secara de jure nggak boleh, bisa mengerti? Makanya waktu gubernur kita yang belum lama diangkat sebentar lalu turun lagi dan masuk penjara, dulu dia nggak tedeng aling-aling, saudara. Pokoknya pinggir sungai gua babat aja katanya. Kenapa? De jurenya nggak boleh pinggir sungai. Tapi de factonya banyak, bukan di pinggir sungai, di atas sungai dipasang bangunan juga, saudara. Tapi saya lihat hari-hari ini pemerintah mulai luruskan kembali, saudara, bahwa di pinggir sungai nggak boleh, saudara. Seperti gubernur itu pun nggak boleh dibangunin apartemen supaya nggak ada banjir. Halo, bisa mengerti? Artinya de jure harus lebih punya kuasa dari de facto. Ada amin, saudara? Ya, di puncak nggak boleh ada bangunan, saudara. Jalan ke puncak nggak boleh ada pedagang liar, asongan atau sebagainya. Tapi faktanya sepanjang jalan mau ke puncak orang macet. Kenapa? Orang dagang pinggir jalan dan sebagainya. Tapi hari ini pun pemerintah mulai tegas. Artinya secara de jure, secara hukum harus lebih berlaku daripada de facto. Ada amin? Dan saya pikir dalam kehidupan kita hari-hari ini pun Tuhan ingin de facto tunduk kepada yang namanya de jure. Halo? Amin? Yosua membuktikan dan Kaleb takut lihat orang, 10 orang takut. Yosua dan Kaleb gak takut, saudara. Ada amin, saudara? Ya, kenapa? Karena itu secara firman Tuhan. Ada amin? Keadaan harus tunduk kepada firman Tuhan. Itulah orang yang punya mentalitas yang luar biasa yang dari Tuhan. Ada amin? Yang berkualitas. Saya mau tanya dulu sama saudara. Sayang ya, nggak ada ininya ya. Oh, udah dikirim ke masing-masing? Oh, boleh lihat. Saya mau tanya dulu. Umur manusia berapa tahun? 93. Umur manusia berapa tahun? 80. Umur manusia berapa? Hah? Yesus. Berapa umur manusia, Pak? Saya 70 loh, Pak. Saya manusia. Saya 70 berarti udah hampir-hampir. Coba kita lihat dulu ya. Kalau Bapak punya ini ya. Ini Bapak tolong baca Kejadian 6 ayat 3 ya. Dan saya percaya ada di PowerPoint ini, Kejadian 6 ayat 3 mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan berapa? 120 tahun saja. Yang saya tanya, apakah Tuhan pernah merubah ayat ini? Kalau menurut saya belum. Bahkan Tuhan belum pernah mengoreksi ayat ini menurut saya. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang kalau ditanya umur manusia berapa? 70, 80, ya ada pengalaman 93 tadi, ya toh? Kenapa begitu? Karena satu kali bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, ya itu kan panas banget, saudara. Bisa mengerti?
panas, siang, malam dingin banget, walaupun Tuhan kasih tiang awan, tiang api, mereka hidup dalam kesusahan, saudara. Dan dari pengalaman Musa yang seperti itu, dan mereka bersungut-sungut, ada yang pengen pulang ke Mesir, ada yang nggak percaya, sedang dibawa oleh Musa ke tanah perjanjian. Sungut-sungut mereka dan ketidakpercayaan mereka itulah sampai doa Musa mengatakan seperti ini, ya. Klik lagi satu dari tadi Kejadian 6, ada doa Musa, Mazmur 90 ayat 1 sampai 10. Saya lewat-lewat, tapi saya baca. Ini disebutnya doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata kembali dan sebagainya. Tapi yang ujung saya mau kasih tahu, dikatakan begini oleh Musa, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bisa mengerti? Bisa mengerti, saudara? Ini doa Musa beda dengan firman Tuhan. Halo? Kenapa? Dari pengalaman Musa, bangsa ini pengen pulang. Ada lagi mendingan di Mesir aja, ada air, ada makanan. Ya, nggak percaya. Musa bilang di situ ada tanah perjanjian, ada susu, ada madu, ada anggur. Nggak percaya, saudara. Sungut-sungut mereka inilah yang membuat hidup mereka umurnya 70 sampai 80 tahun. Bisa mengerti? Saya katakan ini kita hidup dalam kutuk, mendengar tuh firman Tuhan, nggak mau melakukan. Kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, itu namanya berkat. Tapi mendengar firman Tuhan, nggak mau melakukan, namanya curse, kutuk, saudara. Klik lagi satu, saya tuliskan di dalam PowerPoint saya, kenapa Musa berkata seperti itu. Faktanya, Musa lihat rata-rata orang tua meninggal pada waktu itu antara 70 dan 80 tahun. Mereka hidup di padang gurun dalam kepanasan dan kedinginan pada waktu malam. Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan tentang tanah perjanjian yang disiapkan Tuhan. Makanya di Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi kita ini hidup harus punya iman, saudara. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti yang belum kita lihat. Dan tanpa iman orang nggak berkenan, saudara. Ada amin? Saya percaya Yosua dan Kaleb adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Nah, kalau saudara klik satu lagi dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11, ini seharusnya dari 1 tapi saya singkat. Dikatakan begini tentang bersungut-sungut nih. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini zaman akhir sekarang diingatkan kita nih. Kita harus percaya dengan janji Tuhan daripada fakta yang kita lihat hari ini, saudara. Itulah mentalitas pemenang, percaya dengan janji Tuhan yang jauh lebih hebat daripada fakta dengan apa yang kita lihat. Bisa mengerti? Mungkin kita lihatnya susah nih, sulit nih, tapi kita percaya oleh bilur Yesus tidak ada yang sulit, saudara. Ada amin, saudara?
Dan saudara lihat umur Musa, kalau sediklik lagi satu, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ulangan 34 ayat 7. Ternyata Musa 120 tahun karena dia orang percaya, saudara. Mungkin matanya masih bagus katanya, kekuatannya belum hilang. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa nih saya masih kuat begini meninggal? Tuhan bilang, Musa nggak enak, saya udah kasih aturan 120, jadi saya bawa pulang aja gitu, saudara. Harusnya masih kuat, saudara. Bisa mengerti? Jadi jangan terpaku dengan 70-80. Halo? Amin? Nah sekarang pertanyaannya, dua orang tadi, Yosua dan juga Kaleb, perhatikan. Yosua ya 110 tahun ya, dikatakan begini, ulang Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun, saudara. Ternyata Yosua bin Nun karena masuk tanah perjanjian umurnya 110 tahun. Halo? Amin? Lebih daripada 70-80, saudara. Lalu berapa Kaleb? Kaleb menurut saya kira-kira bisa 120, bisa aja 125. Karena ada ayat Yosua 14 ayat 10-11 yang mengatakan seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun ketika itu Kaleb. 85 aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi umur 85 dikatakan seperti umur 45, saudara. Dia masih berperang. Dan hebatnya, Kaleb. Kalau zaman dulu perang itu gini. Kalau zaman dulu perang misalnya Daud itu strateginya perang bukannya pasukannya di depan, Daudnya di belakang, saudara. Jadi kalau orang Israel perang itu rajanya di depan, saudara. Makanya sampai hari ini strategi perang Daud itu selalu di depan, saudara. Yang lain ini di belakang. Kalau zaman sekarang kan enggak. Prajurit dulu suruh maju, saudara. Mati rajanya kabur, saudara. Kalau strategi orang Israel sampai hari ini, jenderalnya di depan. Makanya dia ngelawan siapa nggak pernah takut, saudara. Jenderalnya depan. Daud itu seperti itu, Kaleb itu seperti itu. Dia di depan, dia perang, saudara. Yang lain ikut. Dan dia menang di usia 85 tahun, saudara. Jadi umurnya kenapa bisa saya katakan 120 atau 125? Karena ada dua orang, Yosua dan Kaleb, bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Dia nggak tinggal di padang gurun. Bisa mengerti? Padang gurun ini menurut saya kutuk, saudara. Kenapa? Bangsa Israel lebih percaya dengan fakta di Mesir bisa makan, gitu. Atau kenapa sih begini terus? Lihat faktanya dong, nggak ada air. Faktanya dong, kita nggak ada makanan. Faktanya kita nggak bisa bertani. Faktanya gitu. Padahal Tuhan cukupkan, betul? Waktu dia mau air, tinggal getok gunung keluar air. Minta daging, Tuhan bisa kirim yang namanya burung puyuh. Halo? Amin? Tuhan cukupkan 40 tahun, nggak gampang, saudara. Tapi bukan itu maksudnya. Tuhan janjikan tanah perjanjian buat mereka. Yosua dan Kaleb mendapatkannya karena mentalitasnya adalah mentalitas umat pemenang. Saya lihat di tempat ini ada yang mulai mentalitasnya umat pemenang, saudara. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan persoalan. Kita punya Tuhan yang sanggup membela kita. Keadaan mungkin ke depan gak bagus. Tapi percayalah, di tengah kesulitan, Tuhan pasti membela
saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Satu kali saya antar istri saya untuk pergi ke rumah sakit, saudara, karena ada kakinya yang harus diambil, karena sering pakai hak gitu ya, ada uratnya yang kena lemak gitu, harus ditarik dikit di dokter Tatang di Muara Karang. Lalu saya pagi-pagi mau ngantar. Ketika saya mau ngantar, tiba-tiba saya kelayangan, saudara, pagi-pagi. Saya jadi ingat, saya ini penderita COVID pertama dulu tahun 2020 bulan Maret. Nah, karena saya kena COVID, dulu tuh pernah kelayangan. Setelah saya sembuh, kelayangan. Ternyata D-dimer saya tinggi. Dan akhirnya jantung saya ada masalah gitu. Nah, ketika saya punya masalah seperti itu, kok sama gitu. Ya, ini bulan Maret kemarin nih. Kok sama seperti itu? Waduh, saya bilang ini saya harus ke dokter jantung nih. Istri saya di rumah sakit, saya harus ke rumah sakit yang berbeda untuk periksa karena udah ada datanya di sana. Udah gitu belum beres kami cerita, udah diperiksa betul, dan jantung saya nggak bener. Lalu saya dapat telepon dari besan saya, saudara. Besan saya yang mengatakan dari semalam besan laki-laki saya udah nggak bisa diajak ngomong, udah koma. Lalu udah buang air di mana? Di ranjang 2 kali, saudara. Udah ngap-ngapan karena ada sakit jantung yang udah di ring dulu dan harus dibepas, dia belum mau terus, saudara. Harusnya dibepas, tapi dia nggak mau gitu. Nanti aja, dan sampai kolaps seperti itu. Udah di ring sih, saudara. Dan memang buat saya kadang-kadang suka rada kesel juga sama besan saya, karena kami punya cucu sama cucu saya ya cucu dia gitu. Kenapa? Karena ngerokoknya nggak mau habis-habis. Bisa ngerti? Rokok. Cucu saya bilang, "Opa jangan ngerokok dong." Ya, nggak ada opanya ngerokok gitu. Nggak ngerokok waktu ada cucu saya. Tapi di luar cucu saya kan ngerokok. Nah, belakangan cucu saya pindah ke Australia sama anak saya, sama mantu saya. Di Australia dia video call, dibilang gini, "Opa, lihat di Australia ini loh Opa," katanya, "dia larang merokok, no smoking tuh Opa baca," katanya. Dia ledekin lagi, "Ya nanti Opa ke Australia, Opa copotin," katanya mereknya, katanya gitu. Ngeledekin gitu. Nah, buat saya, aduh ini mungkin ya dengan dia sakit seperti itu, ada istri saya di rumah sakit, saya di rumah sakit, dia di rumah sakit yang berbeda, apa yang saya harus lakukan? Ini fakta loh, saudara. Terus yang perempuan, biasanya saya telepon gini, dia sebut saya Cinke, bisa nggak doain suami saya? Maksudnya si CM-nya. Saya bilang, saya ngapain doain sama orang yang sakit? Lagi denger aja nggak didoa, lagi siuman aja saya ngomong nggak didengar, jangan ngerokok gitu ya. Dia udah dalam keadaan gitu, ngapain saya ngomong? Saya bilang, saya perlu sama kamu aja, sama yang perempuan. Kita perlu doa aja. Gimana doanya? Ya, saya dengerin, saya akan berdoa. Ini de jure oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada amin? 1 Petrus 2 ayat 24, ya sendiri yang telah mati buat kita, ya kan? Rela menyerahkan nyawa kita, buat kita, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Halo? Itu de jure. Lalu saya deklarasikan, dan saya bilang, Tuhan kemuliaan-Mu nyatakan buat keluarga kami, buat istri saya, buat masa 3 rumah sakit berbarengan. Saudara, secara de facto kayaknya nggak mungkin lah, saudara. Tapi saya percaya de jure firman Tuhan katakan seperti itu. Akhirnya saya pergi dari istri saya periksa di dokter. Begitu diperiksa di dokter, nggak ada apa-apa, saudara. Dan sehat sampai hari ini, Tony Mulia sehat sampai hari ini. Dan aneh bin ajaib juga, besan saya tiba-tiba bangun, saudara. Bangun,
lalu sehat, ya bayar di rumah sakit lah. Dan akhirnya diperiksa sama dokter, itu saluran yang harusnya dibebas, katanya keluar lagi saluran-saluran sendiri yang bisa itu. Jadi sampai hari ini nggak perlu dibebas, nggak perlu diapa-apain lagi. Saya percaya Tuhan bisa selesaikan masalah itu. Kasih tepuk tangan deh, Pak. Ya, 3 bulan lalu dia ke Australia, ya, balik lagi. Nah, sekarang lagi di Australia lagi, balik lagi. Saya ingin katakan, bagi Tuhan selalu tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita mau punya mentalitas sebagai pemenang, hadapi masalah. Amin. Kita punya Tuhan yang lebih hebat dari masalah. Jangan takut. Don't be avoid the problem. Ya kan? Tapi solve the problem. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tutup. Masih ada waktu. Saya ini secara de facto 17 tahun saya mengalami sakit mah. Sakit mah. Do you know sakit mah? Ada yang sakit mah di sini? Ada yang sakit mah? Nah, orang sakit mah itu biasanya kalau bapak-bapak penyakitnya lain. Mah. Cuma malam aja itu. Sakit mah itu karena kita telat makan, itu bisa sakit mah, atau sering makan cuka, ya, atau mungkin banyak pikiran, sakit mah. Saya 17 tahun secara fakta sakit mah, dan kalau saya sakit mah, keluar darah dari mulut. Bukan cuma keluar darah dari mulut, saudara. Kalau sakit, ya obat mah tuh Gelusil, Polikrol, Milanta, Gastropin, saya udah makan semua. Lalu kalau masih sampai sakit juga disuntik, saudara. Rumah sakit mana mampir disuntik. Lalu kalau masih sakit juga, masih ke dokter, harus dimasukin obat di dalam lubang dubur untuk menahan rasa sakit saya. Lalu saya dimentor oleh seorang pendeta, ini zaman dulu ya. Lalu dibilang gini, Pak Tony, ikut puasa dong. Hah? Puasa? Saya sakit mah. Udah punya pengalaman, saya bilang 17 tahun sakit mah. Dan sampai keluar darah dari mulut. Nggak mungkin saya ikut puasa. Nggak mungkin. Faktanya sakit mah gitu. Tapi ayolah, percayalah. Ada katanya firman Tuhan, doa ini, jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Gue udah tahu juga lah. Tapi kan ini mah ya. Akhirnya karena dipaksa juga, saya bilang gini, nanti saya mau minta izin sama istri saya. Karena istri saya paling tahu. Kalau sakit, harus rumah sakit. Harus sakit, udah tahu banget. Kalau istri saya izinkan, baru saya mau. Dan akhirnya saya dengan nekat bilang sama istri, nih, saya mau ikut puasa ya. Hah? Puasa? Yang apa? Itu, puasa Esther. 3 hari, ya udah sana aja katanya. Kayak nggak sayang sama saya, saudara. Sana aja kan. Dia nggak tahu kalau sehari aja melintir, saudara. Aduh, saya bilang sama mentor saya, istri saya izinkan. Tuh kan, saya bilang minta izin lagi. Kasih tahu sama gembala sidang. Kalau ada apa-apa tanggung jawab nggak, saudara? Maksud saya, kalau sampai saya kolaps, tanggung jawab nggak? Ditanya sama gembala. Udah, tanya gembala katanya. Nanti kalau mati dibeliin peti mati dari emas, katanya, saudara. Ada-ada aja, saudara. Aduh, ayo, saya mau tanya lagi sama dokter. Saya balik ke dokter, saudara. Di gereja kami ada dokter, lalu dokter periksa. Oh, Pak Tony, kalau secara medis dindingnya udah keluar darah semua, lecet-lecet. Jadi orang mah tuh gini, Pak, makanan dilambungkan di O-nya ya. Kalau nggak ada makanan, dinding lambung tuh saling menggesek, saudara. Itu yang menyebabkan lecet, itu yang menyebabkan perih kalau orang sakit mah. Menurut dokter gini, ini kalau secara medis nggak mungkin, Pak Tony. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dok, gue juga tahu buat Tuhan mah nggak ada yang mustahil. Tapi saya ini manusia. Dokter bilang gini, Pak Tony, baca Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pak Tony orang percaya bukan. Saya kena smash, saudara. Orang percaya bukan, saudara. Waduh, akhirnya saya balik dengan mentor saya. Udahlah Pak, saya ikut puasa. Saya ikut puasa, saudara. Nekat.
udahlah, istri saya udah nggak sayang, ya kan. Yang kedua ada peti mati dari emas gitu. Yang ketiga ya udah terserah Tuhan, kisera-sera aja. Akhirnya saya ikut puasa. Malam-malam saya makan sop buntut, saudara, yang banyak, makan sate yang banyak, saudara. Saya pikir buat tahan 3 hari. Hari pertama ikut pujian, penyembahan, doa, kesaksian. Loh, kok nggak berasa apa-apa sampai sore? Hari pertama. Hari kedua, doa, pujian, penyembahan kita bareng-bareng ke puncak. Nggak berasa apa-apa lagi, saudara. Ketika saya mau tidur, teman ketok saya, Ton, kenapa? Puasanya bulan depan aja. Katanya, kita buka yuk cari makanan. Saya bilang, tanggung, udah 2 hari, tinggal sehari lagi. Pinjam mobil, saya nggak kasih. Akhirnya saya antar dia cari makanan. Saya cari makanan ke tukang bubur, sana yang jauh lah. Saya bilang, jangan ganggu saya sambil puasa di mobil, tungguin. Nggak taunya mobil saya diketok pakai ketokan bubur itu. Ton, anget nih, anget. Waduh, itu pusing saudara saya, langsung pusing gitu. Begitu saya bilang, kamu nih benar-benar ngasih pencobaan yang paling berat. Lagi puasa dikasih bubur angetnya saudara. Sampai malam saya nggak bisa tidur saudara, ingetin bubur kacang hijau. Tapi besoknya akhirnya saya begitu doa puasa makan, saya cari bubur kacang hijau, saya makan 3 mangkok untuk muasin itu. Dan saya juga nggak pernah pikir saya sembuh atau apa. Tapi anehnya beberapa lama kemudian ketika saya makan rujak, kok nggak apa-apa, makan pempek nggak apa-apa, saya telat makan nggak apa-apa. Sampai hari ini udah 28 tahun, mas saya disembuhkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan selalu tidak ada yang mustahil. De jure harus bisa mengalahkan de facto. Itulah yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb dan oleh saudara. Ada amin? Percaya bahwa firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saya tundukkan kepala, saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami dengar pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi rema buat kami, bahwa Tuhan menginginkan kami punya mentalitas sebagai pemenang. Dan kalau sebagai pemenang, kami harus bisa mengalahkan kesulitan, masalah, persoalan yang ada di depan kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya de jure harus bisa mengalahkan de facto. Firman Tuhan harus bisa mengalahkan keadaan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb sehingga dia berusia di atas rata-rata manusia. Seperti itu juga kami menginginkannya Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu pada loh hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama katakan amin. Saudara, kalau tadi dapat WA-nya ya, di situ ada om-om yang umurnya 90 sekian. Waktu itu dia ikut sama saya tentang pemutusan kutuk generasi. Ya, kita ikut pemutusan kutuk generasi dan tanggal 27 Maret yang lalu, sekarang umurnya udah 105 tahun tapi sehat, saudara. Sehat, masih bisa masak dan sebagainya, saudara. Kenapa? Kita nggak mau hidup di bawah kutuk, kita mau hidup di bawah berkat. Ada amin? Ya, jadi itu mungkin pesan saya, kita pun jangan hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah berkat. Saya percaya nanti umur kita bisa panjang-panjang, tapi keadaannya sehat. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pastor Tony Mulya atas firman-Nya. Kita semua diberkati, amin. Baik, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti kita akan ada terus ya doa bersama ya Bapak Ibu, kami undang hari Rabu 23 Oktober. Ini memang ini terbuka untuk kita semua. Bisa lewat Zoom atau datang langsung ke ruangan internal audit di Gedung Segitiga Biru ya, jam 12.40. Terus berikutnya ada juga kita PD selanjutnya tanggal 25 Oktober, memang kita 2 minggu sekali. Nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ifung. Ya,
kita ada tema menarik, siap ditegur dan dihajar. Nanti kita juga ada foto bersama. Nanti di depan kita kumpulkan bersama. Baik Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri. Nanti kami minta lagi Pak Tony doa penutup dan doa berkat baru. Kita nyanyi sekali lagi ya referennya. Mari Bapak berdiri. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, tenangkan hatiku. One more time. Letakkan hatiku percaya tanpa syarat, takkan goyah, nyatakan imanku untuk setia, tenangkan Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan berkati Tuhan perusahaan di mana kami ada saat ini, dari seluruh kepemilikan, direksi, semua manajer yang ada, berkati karyawan yang ada, berkati usaha ini tetap dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan berkati khususnya setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih. Tak lupa berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, Presiden, Wakil, dan seluruh menteri dan jajarannya, dan rencana untuk pergantian Presiden pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Biarlah semua berjalan dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan ini Presiden yang baru juga akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, pulang dan terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, anugerah, rahmat, sukacita, kekuatan dan kelimpahan dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.